Di panggung geopolitik yang riuh, terkadang pesan terkuat tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dibakar dalam api dan dibisikkan lewat sekuntum bunga. Pada peringatan 47 tahun Revolusi Islam Iran, dunia menyaksikan sebuah drama simbolik yang membingungkan sekaligus memikat. Di satu sisi, ada api pemusnahan yang berkobar hebat. Di sisi lain, ada janji kelembutan yang tersirat dalam diam. Penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar ritual tahunan. Ini adalah denyut jantung ideologis sebuah bangsa, sebuah narasi tersembunyi yang berjalan selama hampir setengah abad. Dan malam ini, kita akan membedahnya bersama. Coba kita perhatikan kontras yang begitu tajam ini. Di satu sisi, kita melihat amukan api yang melahap sebuah berhala kuno. Sebuah deklarasi perang tanpa kompromi terhadap sesuatu yang dianggap sebagai kebusukan. Di sisi lain, kita melihat keheningan yang rapuh dari sekuntum bunga. Bisikan harapan di tengah badai zaman. Jangan salah, ini bukanlah sebuah teater jalanan yang acak. Ini adalah sebuah duel simbolik yang sengaja dirancang dengan sangat presisi. Sebuah pertarungan fundamental antara visi tentang moralitas yang suci melawan hantu korupsi global yang mereka yakini sedang menggerogoti dunia. Kemampuan revolusi ini untuk bertahan selama hampir setengah abad tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau kebijakan ekonomi. Sumber kekuatannya yang sejati, yang seringkali tak terlihat, justru terletak pada kekuatan narasi ini. Untuk memahaminya, kita harus berani membongkar kode-kode simboliknya. Kita harus membedah lapisan-lapisan makna yang terjalin rumit antara sejarah kuno, moralitas modern, dan sebuah keyakinan mendalam akan takdir ilahi. Kunci untuk memahami Iran hari ini ada di sini. Setiap revolusi pada dasarnya mendefinisikan dirinya tidak hanya dari apa yang ia perjuangkan, tetapi yang lebih penting dari apa yang ia lawan. Disinilah kita akan memulai penelusuran kita, membedah anatomi dari musuh ideologis itu. Kita akan mulai dengan simbol-simbol perlawanan, simbol-simbol yang berfungsi sebagai cermin gelap, yang dari pantulannya, revolusi ini menemukan dan terus-menerus menegaskan identitas moralnya. Figur ini, Baal, adalah gema dari masa lalu yang sangat-sangat jauh. Sesosok dewa kuno dari peradaban yang telah lama sirna. Lalu, mengapa hantu dari ribuan tahun lalu ini tiba-tiba dibangkitkan dan diarak di jalanan Iran modern? Jawabannya tentu saja tidak terletak pada pelajaran arkeologi. Jawabannya terletak pada bagaimana Baal telah dipersenjatai kembali, diubah menjadi sebuah senjata metaforis yang sangat tajam dalam perang ideologi saat ini. Ribuan tahun lalu, Baal adalah dewa kesuburan yang dipuja untuk panen yang melimpah dan hujan yang menyuburkan. Hari ini, para arsitek ideologi revolusi telah memberinya peran baru yang sangat berbeda. Mereka mengubahnya menjadi avatar, sebuah perwujudan dari sebuah tatanan global yang mereka anggap korup. Sebuah sistem yang didorong oleh materialisme tanpa jiwa, hedonisme yang merusak dan penindasan yang sistematis. Patung yang dibakar ini bukan lagi sekedar artefak sejarah, ia adalah cerminan dari wajah musuh modern. Dan disinilah kita melihat pergeseran strategis yang sangat cerdas. Dengan membakar Baal, pesan yang dikirimkan melampaui batas-batas geopolitik konvensional. Musuh yang sebenarnya, menurut narasi ini, bukanlah bendera dari sebuah negara tertentu, melainkan sebuah sistem, sebuah wabah kerusakan moral yang tak terlihat, sebuah ideologi global yang dianggap telah meracuni akar keadilan itu sendiri. Ini mengangkat konflik dari sekedar pertarungan antar negara menjadi sebuah perang moral universal. Namun, sebuah konsep abstrak tentang sistem yang korup membutuhkan sebuah wajah agar bisa dipahami massa. Dan wajah yang mereka pilih sangatlah modern dan dikenal di seluruh dunia. Jeffrey Epstein. Melalui figur Epstein, kebusukan kuno yang diwakili oleh Baal menemukan manifestasi kontemporernya. Mitos kuno yang abstrak itu kini diberi nyawa dalam berita utama abad ke-21. Mengapa Epstein? Karena namanya dalam benak banyak orang telah menjadi sinonim dari dosa-dosa tergelap para elit global. Eksploitasi tersembunyi terhadap yang lemah, kekuasaan yang kebal hukum, dan jejaring gelap yang melintasi batas-batas negara. Dengan membakar citranya, revolusi ini tidak lagi berbicara hanya kepada rakyatnya sendiri. Mereka sedang berbicara kepada dunia, mendeklarasikan sebuah perang salib moral melawan apa yang mereka sebut sebagai tatanan elit global yang telah membusuk dari dalam. Tetapi sebuah revolusi yang hanya hidup dari kemarahan, pada akhirnya akan membakar dirinya sendiri hingga habis. Di balik api pemusnahan, harus ada sebuah janji penciptaan. Dari amarah perlawanan yang membara, narasi ini sekarang bergeser secara dramatis ke kutub yang berlawanan. Ke sebuah simbol yang jauh lebih sunyi, lebih tenang, namun kekuatannya tak kalah dahsyat. Sebuah janji yang terkandung di dalam sekuntum bunga. Perhatikan bagaimana palet emosionalnya berubah total.
Kekerasan api yang membakar dengan panas digantikan oleh kelembutan yang rapuh dari bunga nargis. Ini bukan sekedar perubahan estetika. Ini adalah sebuah pergeseran naratif yang sangat disengaja dan penuh makna. Setelah mereka mendefinisikan dengan jelas apa yang mereka hancurkan, sekarang mereka mendefinisikan dengan indah apa yang mereka tunggu. Bunga ini bukanlah bunga biasa. Dalam kosmologi Syiah, namanya syarat dengan makna profetik yang mendalam. Narges adalah nama dari ibu Imam Mahdi, sang penyelamat yang ditunggu-tunggu, imam ke-12 yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk membanjiri dunia yang gelap dengan keadilan. Dan persis seperti bunga ini, yang dengan berani mekar menembus salju terakhir di akhir musim dingin, ia menjadi metafora hidup akan datangnya fajar keadilan setelah malam panjang penindasan. Inilah detak jantung dari harapan eskatologis itu. Setiap kuntum bunga narges yang dipegang menjadi pengingat yang hidup dan bernapas bahwa tatanan dunia saat ini, dengan segala tirani dan ketidakadilannya, bersifat sementara. Bunga itu adalah jaminan kosmis bahwa keadilan ilahi bukan hanya sebuah kemungkinan, tetapi sebuah keniscayaan. Sebuah janji bahwa tatanan moral alam semesta pada akhirnya akan dipulihkan. Sejauh ini kita telah melihat dua kutub yang berlawanan dari narasi ini, api perlawanan dan bunga penantian. Secara terpisah, keduanya sudah sangat kuat, tetapi kekuatan sejati dari ideologi revolusi ini terletak pada bagaimana kedua elemen yang tampaknya bertentangan ini dijalin bersama, menciptakan sebuah mesin ideologis yang luar biasa tangguh dan tahan lama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mesin ini bekerja? Disinilah kita bisa melihat kejeniusan dari narasi dua lapis ini. Simbol perlawanan seperti Baal dan Epstein memberikan justifikasi moral untuk bertempur melawan kebobrokan yang nyata di masa kini. Sementara itu, simbol penantian seperti bunga nargis memberikan kekuatan spiritual untuk bertahan demi masa depan yang dijanjikan. Dengan kata lain, aksi politik yang keras di dunia nyata diberi bahan bakar oleh sebuah legitimasi teologis yang tak tergoyahkan. Dualitas inilah yang menjadi bahan bakar psikologis yang luar biasa kuat. Inilah mesin dari apa yang bisa kita sebut sebagai sebuah perang stamina ideologis. Bagi para pengikutnya, ini memberikan alasan yang kuat untuk bertahan hari ini dan pada saat yang sama memberikan alasan yang lebih kuat lagi untuk bertahan hingga esok. Penderitaan di masa kini diberi makna oleh janji di masa depan, mengubah sebuah perjuangan politik menjadi perjalanan spiritual yang penuh arti. Jika kita membedah mesin ideologis ini lebih jauh, kita akan menemukan sebuah strategi komunikasi 3 langkah yang sangat efektif. Pertama, ia berhasil mengangkat konflik dari arena politik yang kotor dan seringkali ambigu, ke panggung moral yang sakral dan hitam putih. Kemudian, dengan musuh yang jelas, ia mampu menyulut dan memobilisasi emosi massa yang sangat kuat. Dan yang terpenting, ia menanamkan tujuan spiritual jangka panjang, memastikan bahwa gerakan ini tidak akan padam seperti api politik sesaat, melainkan terus menyala dengan bahan bakar keyakinan. Sekarang, mari kita mundur selangkah untuk melihat gambaran besarnya. Karena narasi yang dibangun dengan sangat hati-hati ini tidak berhenti di batas negara Iran. Dalam pandangan para penganutnya yang paling setia, revolusi ini bukanlah sekedar peristiwa nasional, melainkan satu babak penting dalam sebuah drama kosmis yang abadi. Citra yang sangat dramatis ini bukanlah sekedar pertunjukan untuk kamera. Bagi para pengikutnya, citra ini mengkomunikasikan sebuah kebenaran yang fundamental, bahwa ini bukanlah sekedar politik, ini adalah partisipasi aktif dalam perang spiritual yang abadi antara cahaya dan kegelapan, sebuah perang yang kebetulan sedang dipentaskan di panggung dunia saat ini, dan mereka merasa berada di pihak yang benar. Dan yang menarik, simbolisme kosmis ini tidak dibiarkan mengawang-awang di alam ide. Ia mendarat dengan kokoh dan berakar kuat dalam struktur pemerintahan Iran yang unik. Sistem wilayat al-faqih atau perwalian ahli hukum Islam memposisikan dirinya bukan sekedar sebagai pemerintah politik, tetapi sebagai penjaga tatanan moral ini di bumi. Mereka adalah wali sementara yang bertugas menjaga bahtera moral ini hingga kedatangan sang penyelamat yang dijanjikan. Inilah bagaimana simbolisme memberikan legitimasi teologis yang kokoh pada kekuasaan politik. Tentu saja, sebuah narasi yang begitu kuat dan absolut akan selalu menjadi pedang bermata dua. Bagi para pendukungnya, ini adalah manifestasi dari kejelasan moral di dunia yang semakin ambigu, sebuah panggilan yang mulia untuk keadilan. Namun, bagi para kritikusnya, ini adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya, sebuah alat propaganda yang membagi dunia secara kasar menjadi kita yang suci dan mereka yang jahat, sehingga menutup semua ruang untuk nuansa, dialog, dan kompromi. Pada akhirnya, semua analisis yang kita lakukan membawa kita kembali ke sumber kekuatan yang tak terlihat ini.
Daya tahan luar biasa dari revolusi ini selama hampir 5 dekade tidak bisa dijelaskan hanya dengan jumlah tank atau barel minyak. Ia berakar pada sesuatu yang jauh lebih dalam, kekuatan sebuah identitas simbolis dan spiritual. Ia bertahan hidup karena terus-menerus meminum dari sumur narasi moral yang tampaknya tak pernah kering. Jadi, apa yang kita saksikan sebenarnya bukanlah sekedar sebuah parade politik. Ini adalah demonstrasi kekuatan sebuah ideologi yang ditenagai oleh keyakinan, oleh simbol, dan oleh harapan akan akhir zaman. Sebuah narasi moral yang dengan sangat cerdik menggabungkan perlawanan sengit terhadap dunia saat ini dengan penantian sabar akan dunia yang akan datang. Narasi ini masih terus berjalan dan meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan fundamental. Seberapa siapkah dunia modern untuk berhadapan dengan sebuah kekuatan geopolitik yang sumber utamanya bukan materi, melainkan makna?